Ini adalah video yang kelima dari 6 video yang direncanakan pada topik keempat ini, yaitu energi angin. Pada video yang kelima ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, kita akan membahas tentang prinsip kerja turbin angin, dan ini akan kita awali dengan komponen dari sebuah turbin angin seperti yang terlihat pada gambar ini. Dan kita akan perlihatkan apa bagian-bagiannya dan apa fungsinya. Pertama adalah hub yang dibahas pada video sebelumnya, hub rotor. Jadi hub rotor ini dipasang ke poros turbin angin yang berkecepatan rendah. Jadi hub itu adalah ya intinya bagian tengah daripada rotor ini. Yang kedua adalah bilah rotornya atau baling ban. Bilah rotor ini berfungsi menangkap angin dan mentransfer daya yang ada pada angin itu ke hub motor. Pada turbin angin dengan kapasitas 1000 watt atau 1 megawatt modern, setiap bilah rotor ukuran sekitar 27 meter dan dirancang seperti sayap pesawat terbang. Kemudian ini adalah poros kecepatan rendah. Fungsinya adalah menghubungkan hub rotor ke gearbox. Pada turbin angin satu modern, rotor ini berputar relatif lambat, sekitar 19 hingga 30 putaran per atau RPM. Poros ini berisi pipa sistem hidrolik agar rem aerodinamiknya bisa beroperasi. Selanjutnya adalah gearbox ini, dia memiliki poros kecepatan rendah yang di bagian kirinya dan kecepatan tinggi di bagian kanannya. Perbandingan antara kecepatan antara bagian kiri dan bagian kanan itu sekitar 50 kali. Jadi yang kanannya 50 kali lebih cepat daripada yang kirinya. Komponen berikutnya adalah poros kecepatan tinggi. Kecepatannya kira-kira 1500 rpm dan fungsinya adalah untuk menggerakkan generator listrik. Poros ini dilengkapi rem cakra mekanis darurat andai terjadi kerusakan pada rem aerodinamik atau pada saat turbin sedang diservis, jadi harus dihentikan operasinya. Kemudian ini adalah sistem hidrolik yang digunakan untuk mengatur ulang rem aerodinamik dari turbin angin. Terus yang kanan ini adalah generator listrik, biasanya dari jenis induksi atau generator asinkron. Pada turbin angin yang modern biasanya daya listrik maksimum yang bisa antara 600 sampai 300 kW atau 600 sampai 3000 kW. Tetapi bukannya tidak ada yang lebih tinggi daripada itu, ada juga yang lebih tinggi sampai 12 MW. Bahkan ada juga yang rendah dari 600, beberapa puluh kW saja. Kemudian ini ada kontrol elektronik. Ini adalah sebenarnya sebuah komputer memantau kondisi turbin angin dan dia juga mengontrol mekanisme IO. Nanti saya jelaskan apa itu mekanisme IO. Jika terjadi kerusakan apapun pada turbin angin ini, biasanya misalnya gearboxnya rusak atau generator terlalu panas, maka sistem elektroniknya akan secara otomatis akan mengirimkan sinyal ke komputer milik operator supaya bisa diketahui ada kerusakan. Yang biru tua ini adalah unit pendingin, adalah kipas listrik yang digunakan untuk mendinginkan generator listrik dan juga berisi pendingin oli, berisi pendingin pada gigi. Kemudian semua komponen yang tadi disebutkan di dalam sini itu di contain atau dimasukkan ke dalam rumah atau nozzle. Rumah ini berisi komponen-komponen kunci dari turbin angin itu. Lalu di sini ada anemometer dan terus ini adalah menara. Turbin 1 MW modern biasanya memiliki menara setinggi 40-80 meter dengan setara dengan ketinggian gedung 17 sampai 27 lantai. Menara bisa berbentuk tabung atau bisa berbentuk menara kisi seperti menara sutet. Menara yang tabung biasanya lebih aman untuk personel yang akan memelihara turbin, sedangkan keuntungan menara kisi ini biasanya harganya lebih murah. Terus ini adalah mekanisme IO yang disebutkan tadi. Jadi turbin angin itu sebenarnya membahas tentang topik sebelumnya tentang energi matahari. Energi matahari itu kadang-kadang dilengkapi dengan solar tracker. Jadi panel-panel surya itu dia ikuti kemana
matahari berasal gitu. Begitu juga dengan mekanisme Yo ini, dia juga mengikuti arah. Jadi tidak mungkin kalau misalkan turbin angin mengarah ke depan sini, lalu angin datang dari arah belakang, lalu turbinnya tetap begitu, tentu dia tidak akan berputar. Maka kalau angin datang dari samping, dia akan mengarah ke samping. Kalau angin datang dari depan, dia akan mengarah ke depan. Itulah kira-kira beberapa subkomponen dalam turbin angin dan fungsinya masing-masing. Ini kira-kira gambaran apa yang ada di dalam itu. Di sini adalah hub rotor, sini adalah rotornya, ini ada nacelle atau peduk. Di dalam sini ada mulai dari depan sana ada ada sumbu kecepatan kecepatan rendah, kemudian ada gearbox, lalu ada generator, kemudian ada sistem elektronik, ada pendingin. Di belakang sini ada animator dan demikian. Dan sekalian bisa terlihat ukuran orang yang ada di dalam situ. Jadi cukup besar ya, dan ini sangat berat diletakkan di atas sana. Nah, ukuran turbin. Gambar di samping ini menunjukkan ukuran normal rotor turbin angin. Turbin dengan generator listrik 600 kW misalkan, di sini itu rotornya biasanya memiliki diameter sekitar 44 meter. Kalau kita menggandakan diameter rotor menjadi 1200 misalkan, maka akan didapat luas yang 4 kali lebih besar atau 2, berarti outputnya juga 4 kali lebih banyak yang dihasilkan, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ini beberapa jenis turbin. Pertama adalah turbin vertical axis wind turbine atau VAWT, seperti tunjukkan pada gambar ini. Jadi jenis turbin ini dia seperti terlihat bahwa sumbunya itu tegak lurus atau vertikal. Sumbunya vertikal. Oleh karena itu dia tidak perlu yaw, karena dari manapun arah angin datang dia akan bisa berputar. Dan kemudian aksesnya juga mudah ke generator. Jadi dari sumbu ini langsung diletakkan generator di bawahnya. Tapi tentu saja dia memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah dia sulit start awal. Kemudian kalau terjadi overspeed, kecepatan yang tinggi, Anda bisa bayangkan bagaimana ini kalau kecepatan yang tinggi, tentu ada masalah. Kemudian jenis yang kedua adalah horizontal axis wind turbine atau HAWT, atau dikenal juga dengan Danish concept. Itu terdiri dari 3 buah bilah. Kemudian rotornya itu dia mengarah kepada angin datang, oleh karena itu ada mekanisme yaw yang aktif. Kemudian ada juga horizontal axis wind turbine yang 2 bilah seperti gambar ini. Kelebihannya adalah biaya bilahnya lebih murah. Kemudian berat komponen di puncaknya juga lebih ringan, tetapi minusnya adalah gaya jadi tidak seimbang. Jadi kadang-kadang tiang itu jadi goyang-goyang gitu ya. Kemudian RPM-nya juga lebih tinggi, dan juga dari segi estetika ada orang yang tidak senang dengan bentuknya, lebih senang dengan bentuk yang 3 bilah. Kemudian jenis yang berikutnya adalah jenis turbin rotor S atau rotor Zavonius. Ini desainnya tradisional ya, jadi sumbunya juga vertikal, dan ini didorong oleh tarikan aerodinamik yang mana terdiri dari dua buah drum atau 2 buah cakir yang dipasang ke poros sentralnya dan dia saling membelakang. Kemudian ini adalah kembali kita ke turbin angin modern. Ini adalah SG 1422DD. Ya, 1 buah turbin ini kapasitasnya adalah 14 MW. Jadi diameter rotor itu 222 meter. Jadi bisa bayangkan. Kemudian panjang satu bilahnya ini itu sekitar 108 meter. Lalu swept areanya itu ada 39.000 meter kuadrat atau 5,5 kali solar. Jadi ini besar sekali. Nominal powernya adalah 14 MW, dibuat oleh Siemens Gamesa. Nah, kemudian kita akan bahas sebenarnya energi angin ini apakah cocok di semua wilayah. Di mana dia cocok? Sebenarnya mengoperasikan pembangkit listrik tenaga angin ini lebih kompleks daripada sekedar mendirikan turbin angin di daerah yang ada angin. Pembangkit listrik tenaga angin ini harus direncanakan secara hati-hati, di mana kita menempatkan turbin angin, dan kita juga harus mempertimbangkan secepat apa sering angin bertiup di lokasi tersebut. Di daerah dengan sumber daya angin kelas 3
cocok untuk pengembangan turbin angin, yaitu kalau kecepatan anginnya di atas 4 meter untuk turbin kecil atau di atas 5,8 meter per detik untuk turbin angin skala utility atau besar. Turbin angin ini juga cocok di mana listrik dari pembangkit dari grid tidak tersedia atau di tempat di mana bahan bakar cair tidak bisa membuat listrik dari genset. Pilihannya adalah salah satunya adalah energi angin. Ini adalah konfigurasi dari dasar dari sebuah turbin. Di sini ada turbin anginnya, kemudian ada controller, ada inverter, ada baterai, ada beban dan dump load. Jadi, fungsi dari controller ini adalah keluaran dari generator pada turbin angin ini adalah listrik AC. Oleh karena itu, oleh controller dia diubah dulu menjadi listrik DC. Nah, dari listrik DC ini dia bisa langsung dibawa ke inverter, diubah lagi listrik AC, kemudian digunakan untuk naik beban, atau bisa juga dimasukkan ke baterai bank dulu, atau jadi sebagian diberikan beban, kalau masih bersisa lalu sisanya itu digunakan untuk mengecas baterai. Kalau masih sisa, maka kalau kecepatan angin terlalu cepat maka ini dibuang ke sebuah beban yang dump load ini biasanya beban resistif, karena beban resistif ini dayanya besar. Di antara controller dengan beban dump load ini dipasang sebuah dioda, tujuannya supaya jangan justru ada pengosong baterai melalui dump load ini. Apakah energi angin punya kelebihan? Ya, ada beberapa kelebihan dari energi angin. Yang pertama adalah energi angin ini masih bersaing dengan sumber pembangkit konvensional. Biaya tenaga angin itu sebenarnya sudah turun secara dramatis dalam beberapa puluh tahun terakhir. Tetapi untuk beberapa lokasi mungkin masih kurang banyak angin, sehingga dari biaya lebih murah kalau membangkitkan listrik teknologi lain. Kemudian lokasi angin yang baik di darat itu ada, tetapi kadang-kadang lokasinya sangat jauh di daerah terpencil. Oleh karena itu perlu dibangun jalur transmisi yang panjang untuk mengalirkan dari ladang angin ke kota. Pengembangan energi angin bisa jadi bukan pilihan menggunakan lahan yang paling memungkinkan. Ada sebuah lahan itu bisa dipakai untuk turbin angin karena anginnya kuat, atau bisa dipakai untuk keperluan lain, misalkan untuk pertanian. Kadang-kadang justru lebih ekonomis kalau orang bertani di sana daripada membangun turbin angin di situ. Turbin angin bisa menimbulkan polusi suara, seperti kata Bapak, saya senang turbin angin, saya senang energi terbarukan. Kita harus menyelesaikan persoalan perubahan iklim. Tolong jangan taruh turbin angin di belakang rumah saya, karena turbin angin ada suaranya ya. Dan estetika juga, kadang ada orang yang tidak suka dengan bentuk turbin angin. Kemudian turbin angin bisa mempengaruhi satwa. Turbin angin ini ketika dia berputar dilewati oleh burung misalkan, maka burungnya bisa mati, karena burung ini kan dia sudah punya jalur tertentu. Tiba-tiba di jalur itu dipasang turbin angin, burungnya tidak tahu, tapi sudah banyak teknologi bisa mengatasi persoalannya. Persoalan baru sekarang adalah kelelawar yang juga banyak terbunuh oleh benih, dan sekarang masih dilakukan riset untuk mengatasi persoalan ini. Oleh karena itu turbin angin, ladang angin seperti ini bisa habitat setempat ya. Ini juga menjadi persoalan dan kelemahan dari ini. Nah, demikianlah video yang kelima ini terkait dengan beberapa hal